Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT. Izin memperkenalkan diri, nama Syukri Alhamid dengan nomor pokok mahasiswa 2022-4064-05027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi yang sudah disampaikan pada pertemuan ketiga pada mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT, yaitu materi tentang teori-teori belajar pendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, langsung saja ke teori pertama, yaitu teori behaviorism. Menurut B.F. Skinner, belajar merupakan suatu aktivitas yang terjadi dimulai dari pikiran, kemudian direspon dengan melakukan stimulus. Stimulus atau rangsangan ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh guru, misalkan memberikan media pembelajaran dengan metode yang menarik, dapat diaplikasikan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis agar proses pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Kemudian siswa akan memberikan respon terhadap stimulus yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, perilakunya dapat dilihat dengan seksama oleh guru setelah terjadinya stimulus. Yang kedua yaitu penguatan positif atau reinformance, yaitu misalkan siswa bisa menulis atau menggambar, maka guru harus melakukan penguatan, misalkan dengan memberikan soal-soal agar siswanya lebih giat lagi. Baik, yang kedua ada teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shiffrin. Belajar merupakan menyandikan informasi ke dalam memori manusia. Informasi diproses dan disimpan dalam ingatan manusia. Model ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu tahap sensori input, terus ada penyimpanan jangka pendek dan penyimpanan jangka panjang. Informasi pertama kali diterima melalui indera dan diproses melalui tahap-tahap ini sebelum akhirnya disimpan atau dilupakan oleh peserta didik. Baik, teori ketiga ada teori perilaku kognitif menurut Robert Gagne. Dengan menggunakan pendekatan ini, memberikan pedoman yang jelas bagi para pendidik untuk merancang pengalaman pembelajaran yang efektif, termasuk penetapan tujuan yang jelas, penyajian materi dengan cara yang terstruktur, memberikan umpan balik terhadap peserta didik atau tanya jawab yang sesuai, dan memberikan kesempatan untuk praktik dan penguasaan keterampilan peserta didik. Baik, teori yang keempat ada sistem dan desain pembelajaran sistematis. Belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi. Pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Misalnya dalam merancang pembelajaran sistematis, guru dapat mulai dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, merancang materi dan metode pengajaran yang sesuai, mengimplementasikannya di dalam kelas, dan mengevaluasi aktivitas peserta didik. Baik, teori yang kelima ada teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah dunia nyata. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Pembelajaran yang memerlukan interaksi sosial terhadap masalah dan persoalan yang menjadi persoalan peserta didik, melibatkan kolaborasi antara peserta didik untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang muncul dalam konteks pembelajaran. Ini bisa dilakukan melalui diskusi kelompok, proyek bersama, atau simulasi situasi di dunia nyata. Dengan berinteraksi secara sosial, peserta didik dapat berbagai ide, pengetahuan, dan pengalaman mereka yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran dan memperluas wawasan mereka. Baik, teori yang keenam yaitu ada teori kognitif sosial.
Belajar merupakan kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Pembelajaran memerlukan interaksi antara guru dan peserta didik terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Pembelajaran dapat terjadi secara perwakilan melalui perilaku pemodelan orang lain. Jadi guru di sini menjadi role model untuk memecahkan masalah peserta didik. Mengamati model seperti dirinya yang berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi dari peserta didik. Baik, teori yang keenam yaitu ada teori kognitif sosial. Belajar merupakan kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Pembelajaran memerlukan interaksi antara guru dan peserta didik terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Pembelajaran dapat terjadi secara perwakilan melalui perilaku pemodelan orang lain. Jadi guru di sini menjadi role model untuk memecahkan masalah peserta didik. Mengamati model seperti dirinya yang berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi dari peserta didik. Baik, materi yang ketujuh ada teori scaffolding. Belajar merupakan perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Jadi, di dalam pembelajaran di kelas, siswa memiliki seorang guru untuk mendapat bantuan atau penjelasan dari masalah apa yang mereka dapati untuk dijelaskan oleh guru tersebut. Baik, teori yang ke-8 ada teori perkembangan anak. Belajar merupakan pertumbuhan kognitif melalui pematangan sosial. Tahapan perkembangan kognitif peserta didik mulai dari sensori motor, praoperasional, konkret, dan operasi formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Guru perlu memahami kemampuan kognitif siswa pada setiap tahap sehingga materi dapat disajikan dengan cara yang sesuai dengan dan dapat dipahami oleh siswa. Baik, teori yang ke-9 ada teori discovery learning menurut Jeremy Bruner. Teori ini merupakan pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Guru mendukung pembelajaran, penemuan, dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek untuk melakukan percobaan. Jadi anak-anak dapat memahami dan mengingat konsep melalui eksplorasi di luar kelas.